to pakai the ya depannya, Gen Halilintar Channel. And today our special guest star Atta Halilintar menjawab permintaan seluruh Gen Halilintar Stars dan juga A-Team yang sudah dari kemarin bilang, Mi bongkar Bang Atta, Mi bongkar Bang Atta, segala macam. A-Team mana suaranya? A-Team itu Mi, the best di semua anak Gen Halilintar. Oke. A-Team, keluarga A-Team itu adalah yang terbaik. Sebenarnya Bu Gen tadi menculik Atta karena sebenarnya dia tadi baru selesai syuting, mereka bikin video klip Gen Halilintar Boys dan sebenarnya dia ada appointment lagi. Cuma tadi Bu Gen bilang kalau dia tidak mau ikut syuting sama Bu Gen, dia tidak boleh balik ke rumah ini. Jadi akhirnya dia memberikan waktu untuk syuting. Oke, by the way, setelah sebagian besar Gen Halilintar dibongkar, akhirnya kita sampai kepada giliran kapten. Ya, jadi Atta ini adalah anak pertama, anak sulung dari The Gen Halilintar yang 11 orang. Nah, dia ini semenjak Bu Gen hamil itu memang tough sekali ya, kehidupan sedang tough karena waktu itu Tough ya. tough ya, jadi kelihatan kan mukanya sangat matang dan Tua dong Mi kalau matang. matang, mature Matang. ya, tapi juga dia itu manly ya, masculine. Meluk. Oh, jadi Bu Gen pas hamil itu masih kuliah tahun 94. Terus juga begitu hamil kan waktu itu uang mual-mual muntah-muntah segala macem, cuti 1 semester bisa sih kuliah, tapi karena Pak Halilintar lagi mau buka bisnis di Sumatera, jadi yaudah sekalian aja cuti. Sebenarnya Umi yang muntah apa saya yang muntah ya? Iya, itu karena kamu ada dalam perut Umi, jadi Umi setiap sebentar jadi pengen muntah terus. Jadi mesti makan dikit-dikit, kalau nggak muntah. Berarti saya laparan atau di Nah. perut nih. Ya itu dia. Tapi karena waktu itu rajin buka bisnis tuh ya, menyusuri Sumatera. Pantes saya jago bisnis. Jadi dia ini sangat berwatak pedagang, sama kayak ayahnya ya, the best entrepreneur. Jadi dia Orang ini Padang asli. orang Padang asli. Jadi kemana saja Manggaleh ya. Manggaleh. Nah, jadi di dalam perut aja kita berniaga terus karena waktu itu kan setelah baru nikah itu beasiswanya udah putus, kemudian orang tua juga udah nggak nanggung, jadi akhirnya jualan karpet door to door dan perfume guys, perfume oil ya, waktu itu yang non alkohol. Jadi jualan mulu dari hamil sampai lahir, akhirnya jadilah Atta ya, ikut lagi kemanapun kita buka. Buka usaha tadinya di dalam Nusantara. Akhirnya ketika Atta berusia 6 tahun, ya waktu itu Pak Halilintar sedang membuka usaha di luar negara, dia sudah keliling 5 benua guys. Jadi sebelum berapa tahun nih? waktu 6 tahun. 6 tahun udah keliling 5 benua. 5 benua ya. Jadi emang dia agak agak sesuatu Jadi gitu saya ya. tuh kecil tuh udah lahir ya di keluarga dagang. Karena termasuk saya itu yang lahirnya pas kita keluarganya lagi susah ya. Iya, jadi waktu Ibu Gen melahirkan Atta tuh ya, bidan yang menyambut kelahirannya itu sama dengan bidan yang menyambut kelahiran Pak Halilintar. Tempatnya pun sama, itu di Dumai. Kita kan traveling tak, jadi nyusurin Sumatera tuh dari Lampung sampai Riau sampai Dumai, nyebrang ke Malaysia beli barang-barang dagangan. Dalam rangka dagang. Dagang, jadi bawa barang dagangan balik ke Dumai, sampai di Dumai kamu lahir. Nah waktu itu ya, saking kita masih merintis tuh, untuk biaya melahirkan aja Atta tuh di bidan belum ada Umi. Oh my lord. Jadi dengan kondisi itu Rumahnya ya. aja masih kecil banget waktu itu ya. Oh waktu itu masih kos nak. Masih ngekos. jadi balik ke Jakarta itu Umi tinggal di tempat kos. Oh Iya. maksud saya bangun tuh kok kayak sempit. Iya, jadi kamu cuma ruang kamar kos, terus ada kamar mandi di dalam kamarnya begitu doang nak. Terus Umi pergi kuliah. Nah waktu Umi pergi kuliah, kamu dijagain sama Abi. Abi tuh yang kasih susu pakai botol. Nah jadi tapi saya lahirnya pas struggle. Iya lagi struggle. Pantes tuh kecil tuh Waktu- suara Atta suka nggak ada ya Mi. Nah gini ceritanya nak ya. Jadi karena waktu itu Umi juga belum berpengalaman, anak pertama, jadi nyusunya belum pinter. Jadi akhirnya kayaknya airnya tuh nggak keluar, air susu nggak keluar lancar. Nggak keluar buah susunya. Air susu nggak keluar lancar. Jadi kurus sampai kering 3 dari bulan kecil sampai gede masih kurus kering. Sampai 3 bulan Atta tuh kurus kering. Terus Kurang akhirnya kalsium, apa tak? guys. Jadi untuk menyelesaikan masalahnya dia kan pinter. Jadi akhirnya dia isap jempol. Saya tuh dari kecil cerdas. Cerdas. Nggak ada susu. Isap jempol. Jempol saya isap. Isap jempol sampai umur 6 tahun. Dan itu berhentinya baru ketika abinya ngancem, kalau kamu nggak berhenti isap jempol, kamu ditinggal di Amerika. Pas kita mau terbang ke Tokyo. Karena kenapa guys? Sebelumnya Ibu Gen udah macem-macem berusaha. Yang dikasih itulah pahit-pahit, dikasih brotowali segala macem. Tapi nanti sama dia diisep-isep sampai nggak pahit lagi. Dia isep lagi sampai nikmat sampai tidur. Sampai ini jempolnya. Rasa coklat kali ya guys. Jempolnya tuh udah kecil. Sekarang gimana? Masih kecil nggak?
Udah sama besar sekarang. Tuh. Tapi dulu saya ingat sih jempol saya tuh keriput banget. Karena diisep terus. Karena dari kecil pertamanya nggak ada susunya guys. Iya. Terus saya tuh katanya dari kecil tuh seringan nangis. Iya, sampai suaranya serak. Sampai suara serak. Sampai saya tuh pernah hampir katanya disuruh operasi guys. Iya, pita suaranya karena serak suaranya banget. tuh udah rusak, copot. Serak banget. Makanya saya kalau nyanyi itu terlalu seksi namanya. Iya, tapi maha besar Tuhan, sekarang suaranya keren kan? Iya, seksi sekarang. Iya, seksi dan Jadi rapper baru. Pergabungan serak itu Iya. sama suara yang sekarang Dia jadi bagus. memberikan sensasi suara yang keren gitu ya. Di anak Gen Halilintar Boy yang suara paling cowok tuh Atta. Itu biasanya bikin cewek tuh bukan kelepek-kelepek lagi, guling. Oh, guling. Nah, ingat kamu guling-guling, kamu tahu nggak? Waktu Umi tuh habis lahirin kamu, kan Umi mau kuliah lagi di Jakarta. Nah, saya tahu nih ceritanya. Kita naik ke dalam bus kan. Ini seru banget guys. Terus kamu kan digendong tuh. Digendong nih ya, lagi digendong. Nah, ya. Umi kan capek tuh masih. Umi capek, Kamu kan? masih 40, Jadi Umi masih lagi umur 2 digendong. bulan. Jadi Lagi Umi 2 sambil bulan. gini kan. Jadi jalan jauh tuh dari perjalanan Ya, bis ini tuh capek berapa nih puluh kan. jam. Jadi Umi lagi ketiduran terus kamu terlepas dari gendongan Umi. Jatuh ke bawah. gitu kan. Jatuh ke sini, brodok ke bawah gitu. Jatuh dari bus gas pas bayi. Terus dia nangis kan? Terus Abi marahin, kamu nih bayi aja gak bisa dipegang gitu sampai tidur. Tapi alhamdulillah, jadinya ini kan guys, jadinya dia itu tahan banting menghadapi segala ujian cobaan hidup naik turun dia tetap tegar. Itu alhamdulillah, memang itu Tuhan yang jaga. Jadi didikan susah itu jatuhnya ke kaki ke kaki, jadi bukan guprak gitu, jadi kalau seret guprak malahnya gitu udah kan. gepeng kali sekarang Iya ya. nggak ngerti lagi sih kalau kayak gitu. Soalnya masih bayi banget kan. Iya. Nah, kemudian kan keadaan membaik ya. Nah, waktu kamu Bisnisnya semakin berjalan. bisnis makin berjalan. Waktu anak ketiga itu bisnis sudah Nusantara. Karena Atta juga dari anak kecil juga keempat, ngikut kan Mia bisnis. Ikut. Dari kecil tuh saya walaupun umur berapa tahun tuh udah ikut jualan koran, udah ikut jualan Umur 11 parfum. tahun kamu udah ikut. Waktu itu kita bikin cetak tabloid ya. Kamu jualan tuh di 6 lampu tahun. merah. Umur 6 tahun. Udah jualan. Terus waktu pas kita pindah ke Malaysia. Nah, itu kamu ikut jualan prepaid. Karena di jualan Malaysia kartu. itu masa kita ujian kedua ya Mia. Iya. Karena waktu di Indonesia sempet lah alhamdulillah Abi itu berhasil sampai Depok itu. Kalau mungkin teman-teman tahu sekarang Mall Margo City. Itu dulu Margo City itu adalah salah satu rangkaian usahanya Abi. Nah, Jadi sekarang- Margo City itu dulu adalah rumah yang paling tersewa, dulu rumah hantu. Sekarang berubah menjadi Mall Margo Mall City yang berkat papa saya tuh jadi Margo City. Jadi orang Depok mana suaranya angkat tangan. Nah itu jadi Pak Halilintar yang Ibu Gen temui itu dulu mahasiswa aja udah punya bimbel, udah punya minimarket, udah punya kafetaria di situ tempat Pak Hali ketemu sama Bu Gen pertama kali. Sampai akhirnya sempat berhasil Iya. jadi pengusaha muslim. Nah. Salah satu pengusaha muslim yang sukses. Sukses. Tahu nggak kamu? Sampai kamu umur 6 tahun tuh ya, kan kita bikin expo di Prancis, ya di Paris. Nah waktu itu kamu masih di Indonesia. Masih di Indonesia. Jadi kamu nyusul Umi. Oh iya guys, gue Jadi inget tuh. dia terbang nggak sama orang tua. Saya guys. terbang sendiri guys. Dia terbang ke Jerman dulu. ke Jerman, Dari Jerman dia baru ke Paris. Ke Tuh, Paris. pakai jalur darat. Jalur darat ke Paris. Jadi ketemu sama Umi di Paris. Masih kecil aja saya udah Masih traveling umur sendiri. 6 tahun. Alhamdulillah dia selamat nyampe Paris nih. Sampai kita Ya, selesai alhamdulillah tuh selamat, expo. nggak diculik ya, Mi, Nggak ya. diculik. Selamat. Aduh kayak Umi tuh bersyukur banget. Alhamdulillah kamu bisa nyampe ke Paris. Saya masih bocah tuh guys. Tanpa Abi Kecil. Umi. Nah, Masih isep jempol ya. iya kan? masih tetap jempol. Tapi setelah expo selesai kan Umi mau berangkat ke Amerika. Ternyata si Atta belum punya visa. Oh my god, Tuh, sedangkan kalau kita tuh kalau traveling guys, Nah. kadang-kadang bukan traveling yang proper, tapi kadang ekstrim. Visanya belum last ada. minute, tahu last mesti minute pergi ke sini, tiketnya. tahu pergi ke situ. Dan kita kalau traveling nih misalnya kayak kemarin tuh ke Eropa, kita tuh nggak pakai tour guide, kita pergi beli tiket aja sampai sana tuh nanti suka-suka kita mau di sini 2 hari, mau di sini 3 hari. Kita owner of the travel. Jadi kita yang mencetuskannya, nanti kita baru bikin yang proper baru untuk rombongan-rombongan Makanya berangkat. kalau teman-teman mau traveling bisa langsung di travelnya kita Sip. di Gen Halilintar Tour atau di Sahabat Iya. Tour. 25 Desember ada umroh bersama Gen Halilintar. Nah, ada ke plus Eropa juga. Dubai atau Turki ya. Yap. Ada juga ke Eropa bulan September. Ya. Terus ada lagi ya macam-macam Silakan tujuan. cek di Instagram langsung langsung. cek di bawah ini. Oke guys? Dagang terus. Tahu nggak? Plak terus. Kalau orang Indonesia itu kan beda. Kalau kayak Torik tuh kan lahir di Brunei. Kalau misalnya dia punya paspor Brunei, itu dia mau kemana aja negara dia nggak perlu visa. Dia mau ke Amerika besok dia bisa ke Amerika. Tapi kalau orang Indonesia kemanapun pergi mau urus visa mesti balik ke negaranya dulu. Orang Brunei. Nah ini orang Brunei barusan dibilang. Ini nah, ngapain nih orang Brunei di Orang sini? Brunei ini kalau dia punya paspor Brunei nih, nanti kalau dia memilih Brunei ya kita depak dari Indonesia. Guys, video baru.
Ntar lagi. Oke ya. Ntar lagi. Ntar waktu 2 bulan. Setelah Umi itu sundut-sundut dia alhamdulillah kemarin jadi satu video. Nanti kan akan ada video lagi. Guys, di story bentar lagi guys. Gen Halilintar cover. New video clip. Oke guys. Wait. Ton yang terakhir channel Tori Halilintar. Nah gitu ya guys. Jadi waktu Umi mau pergi ke Amerika, si Ata kan belum punya visa Amerika. Nah gimana tuh? Masa dia pulang lagi sendiri ke Indonesia? Udah pergi sendiri, Nah udah pulang pergi sendiri, pulang ya sendiri, kan? kasihan amat kan. Nah tapi kan nggak mungkin juga Ibu Gen sama Pak Ali pulang lagi ke Indonesia, urus visa dia baru pergi lagi ke Amerika. Akhirnya setelah Ibu Gen ngobrol sama Pak Ali, kita try our luck with the blessing of God. Akhirnya Ibu Gen pergi ke kedutaan Amerika di Prancis. Terus Ibu Gen bawa Ata kan bilang, Pak ini anak saya umur sekian di Prancis nih baru saya expo, saya mau pergi ke Amerika tapi anak saya ini saya mau nggak tahu mau tinggal di mana. Saya belum punya visa Amerika, please deh bantu gimana. Udah tinggal tuh gue jadi gelandangan guys. Bisa bawa dia nih. Akhirnya itu orang tersentuh ya Ata. Mestinya nggak boleh. Terus dia bilang, ya udah gini aja. Sekarang apa buktinya nih anak ibu? Oh, nah, Apa buktinya ini anak iya. Udah jelas mukanya tuh mirip. Iya. Satu kopian mama saya. Lihat tuh. Dia bilang mukanya. minta akta kelahirannya. Makanya mama saya tuh ganteng. Ya ganteng kan? Nah, Ganteng, maskulin bukan nggak? cantik. Maskulin ya. Oke, Maco powerful, mama saya itu maco. mukanya. Oke. Jadi waktu itu Bu Gen nggak punya akta kelahiran Ata guys. Oh my god, so Nggak gimana ini? punya akta. Yaudah Oke. gini deh. Gak ada visa, Oke, madam. gak punya akte. Oke. Madam Di tanya di gini deh. negara orang. Oke, ma'am, you tanya aja segala macam tentang anak saya bisa jawab luar kepala. Tanggal berapa anak lahir, berapa beratnya, apa segala macam ditanya, saya cerita semua. Saya cerita panjang lebar. Dia lahir 3,13 kilo jam sekian, kemudian gigi pertamanya tumbuh waktu umur 6 tahun, 11 bulan dia pertama kali bisa jalan. So, pokoknya saya cerita kayak kereta api gitu. Terus dia bilang, oke ma'am, I believe you katanya. Ini saya kasih visa, pret gitu. Alhamdulillah saya mau sujud syukur. Akhirnya si Ata terbawa ke benua terakhir, ke benua Amerika. Jadi karena waktu itu kita sedang buka-buka usaha terus, jadi Ata nih dari kecil setiap hari ngeliat tuh ayahnya negosiasi, ayahnya buka restoran, buka ini, buka itu segala macem lah ya. Jadi dia akhirnya menjadi anak yang setiap apapun peluang dia juga sama kayak bapaknya. Insting dan watak pedagang. Pada waktu kita pindah ke Malaysia. Tuh waktu itu kita ibaratnya lagi ada ujian di keluarga. Sampai kita harus pindah ke Malaysia. Pindah ke Malaysia Dan rame-rame. waktu kita pindah ke Malaysia itu sampai kita nggak tahu besoknya mau makan apa. Itu ada di buku ketiga ya Itu ada di guys. buku Untuk ketiga. cerita panjang lebarnya. Bagaimana jatuh bangunnya iya. keluarga Gen Halilintar. Sampai karena sulitnya tuh guys. Kadang-kadang dia nggak ada ongkos pergi ke sekolah. Wah kadang-kadang nggak, emang tiap hari nggak ada ongkos. Kasihan kamu nak. Jadi kita tuh kadang-kadang kalau dulu naik kereta itu harus masuk lewat bawah gitu loh guys. Kadang-kadang tiketnya cuma cukup dua orang. Iya. Sementara mereka berempat. Jadi kan ada kayak masuk tuh ada kayak lasernya gitu kebuka seat gitu kan. Kita satu tiket tapi kita bertiga Masuknya ditumpuk. berdua-berdua gitu. Aduh pokoknya itu menegangkan Dan sekali. sering mendengar banget cerita Ata. kita kalau lagi naik bus itu jalannya udah jauh kan. Jalan jauh nih. Kita dari rumah ke tempat bus jauh. Iya. Jauh banget guys. Ampun, Habis jauh. ampun. Kita habis naik bus tuh naik kereta. Nah, Iya. waktu di bus itu kan kita juga udah gak ada duit. Jadi kita tuh waktu mau masuk bus guys, kita cari tiket-tiket yang udah dibuang orang, kita pegang tiketnya. Astagfirullah. Terus kita pura-pura pegang, terus kita pura-pura tidur. Jadi waktu tukang tiketnya datang, oh tidur ntar ah. Padahal tuh waktu kita udah sampai, kita kabur turun aja cepet-cepet turun. Nah ini yang langsung mengalaminya ya. Mungkin waktu itu nggak ada dalam kereta api. Memang ibaratnya duit sedikit juga nggak ada. Jadi sampai kita harus pagi-pagi tuh bangun pagi banget, siapin sandwich tuh buat jualan di sekolah. Hasil dari sandwich itulah buat ongkos. Iya, nah mereka siapin bekal masing-masing karena Bu Gen nggak Iya. kasih jajan, tapi Bu Gen yang bikinin sandwich, popcorn, Sampai saya tuh bikin mainan-mainan, yang saya jual di sekolah. keterampilan. Dan duit itu bisa saya tabung. Nah tuh. Nah dari tabung itu saya bisa modal lagi kayak beli mainan dari Indonesia. Kayak dulu kan ada zamannya kelereng, gasing, tapi buatan Indonesia kan lebih bagus dan lebih murah. Nah, tuh. Jadi saya ambil ke Indonesia, jualan di sekolah. Dan itu ternyata alhamdulillah adalah penghasilan. Kadang-kadang bisa bantu-bantu juga waktu itu keluarga Ya, jadi kita. itu yang paling terus tanamkan, kita mesti selalu berjiwa besar, masih selalu bercita-cita besar apapun kondisi kita, walaupun susah sekalipun jangan pernah malu Iya. kalau kita miskin, tapi malu kalau kita buat kejahatan. Dan lanjut lagi Mi, waktu Oke. itu habis dari sekolah, Nah. kita di luar tuh jualan juga kan Mi? Jualan sampai kita buka booth di Central Iya, Market. kita jualan SIM card guys. Dan itu kita untungnya waktu itu 50 sen ya Mi, atau Satu masih ingat? kartu untungnya cuma 50 sen. 50% tuh kayak cuma 500 rupiah. Tapi
namanya usaha ya, Usaha. semua dijalanin. Jadi kita tuh turun ke jalan demi jual sebanyak-banyaknya. Nah, tuh bayangkan. Jadi kalau kita jual 10 kartu tuh baru dapat misalnya kali 500 tuh baru dapat 5.000 rupiah. Iya. Ibaratnya kayak gitu guys. Tapi itu Untuk pun kita makan besok, lalui. Itu pun kita harus lalui. Ya. Jadi nggak ada ceritanya oh ini katanya udah kayak 7 turunan gitu. Jadi kalau ada yang bilang Gen Halilintar wah enak hidupnya udah enak udah kaya dari lahir tuh bilang oh enggak itu salah banget. Ya. Itu Kita salah melalui besar. itu semuanya. Kita melalui susah getirnya kehidupan. Sampai kan nggak bisa bayar uang sekolah. Dia kan Oh anak my pertama, God. jadi paling banyak lah mengalami dan Asam mengetahui garam kehidupan. Sampai Umi Abi ini masang internet. telepon, masang internet di rumah-rumah Iya. untuk dapat beli beras. Nah, Beli lauk, bayar listrik, sewa rumah. Nah, pokoknya kalau mau diceritain itu memang itu penuh tangisan. Sampai saya ya. tuh kalau sekolah di waktu sekolah di sana, itu saya sampai beberapa kali itu saya nggak masuk sekolah untuk ngebantuin. Jadi baca buku ketiga Iya. yang Malaysia My Second Home, My Brother My Builder. Itu Ibu Gen menulisnya dengan tangisan. Dengan ya. tangisan, itu emang Oke. kehidupan Tapi manusia. itu semua terjadi dalam kondisi yang sejatuh-jatuhnya minus. Sampai akhirnya kita bangkit sampai menjadi sukses luar biasa. Itu dituliskan di sana dengan izin Allah ya. Di buku Ketiga. Oke, Jadi nah. teman-teman semua yang baru punya buku satu harus beli Harus buku baca buku ketiga. Setelah itu kita kan balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia. Balik Itu ke belum Indonesia. seneng ya. Itu masih pakai duit hasil kumpulan-kumpulan. Kita bisa lah beli tiket. Iya, beli Itu tiket. juga karena kehidupan di Malaysia juga udah terlalu mahal. Iya. Sampai kita cari tiket termurah itu yang Air Asia 0 rupiah. Jadi kita cuma bayar untuk surcharge-nya doang. Iya. Jadi kita bisa pulang rame-rame. Jadi itu banget-banget. Tapi di Indonesia juga kita belum seneng. Nah itu kita mulai lagi usaha. Iya. Kita waktu itu jualan baju. Malah Ata inget banget tuh waktu kita sewa rumah pertama kali di Malaysia, itu masih pinjem ya Mi duitnya ya. Oh iya. Iya, masih minjem guys. Oh ini bukunya, buku 3. Ini buku Thank you 3. Soleha. Buku penuh kenangan, tangisan Pahit dan getir sampai air bangun getir balik. kehidupan. Nah gitu ya guys. Jadi singkat cerita ketika sudah balik ke Indonesia kan kehidupan tuh terus dilalui ya. Mulai dari dagang baju awalnya ya. Penjual Awal baju baju tadi dengan muslim, Ibu Gen. baju Habis itu anak. karena kita udah punya beberapa tempat jadi bagi-bagi. Kadang satu tempat tuh cuma Atta sama Sohwa doang berdua. Itu saya masih kecil banget. Umurnya masih 11 tahun. 11, 10. 11. Oh, 11. 11 tahun. Sohwa 10. Sempat masuk 12 gitu ya. Sohwanya naik 10 tahun. Nah, Itu kayak berjalan cepat guys. Waktu kita bisnis Iya. baju tuh lumayan alhamdulillah. gitu. Alhamdulillah. Walaupun itu yang jaga saya sendiri. Sampai orang waktu ketemu saya di tempat Ibu-ibu bilang, nanya. mana ibunya kok yang jaga kamu? Iya bu saya yang jaga, ibu saya juga lagi jaga di tempat lain lagi. Kamu sendiri yang jaga? Ya ampun kecil-kecil pandai berdagang ya katanya. Nah itu terus ya. Terus. Jadi baju buka sini buka sana Bintaro sampai ke Pondok Indah Mall guys. Kemudian masuk jual handphone. Ya handphone. Nah waktu itu kan dia ini lagi- aktif bikin blog. Iya. Tadi jual online ya. Jadi saya bikin kayak website jual online, tapi waktu itu belum zamannya YouTube. Masih ada online, ada juga namanya forum-forum kayak gitu. Saya masih main, saya mainin semuanya. Zaman masih ada Kaskus. Blog saya dulu sampai 17 blog. Ratusan ribu viewernya apa? Iya. Pengunjungnya. Jadi itu semua saya nulis karena tentang review handphone, tentang review laptop. Yang di akhiri saya kasih nomor telepon kalau Anda mau beli handphone itu. Iya. Dan alhamdulillah waktu itu kita sempat jual 2 sehari, 4 sehari, naik terus. Sampai akhirnya Sampai bikin- Pak Halintar tantang. Ya udah tak, kalau udah segini banyak buka counter ya, counter handphone. Dan alhamdulillah guys, Dalam itu waktu 1 bulan, umur 13 tahun waktu itu atas sudah Omset. omset 1 miliar. 1 miliaran guys. Gokil. Itu saya setiap hari megang Gokil, duit 50 gokil. juta gitu loh guys. Terus setiap hari megang duit itu satu tas pinggang, store lagi, satu tas pinggang, store lagi. Halo. Nah, dari handphone, dari baju ke handphone, habis itu dia jualan mobil guys. Mobil. Jualan mobil bekas. Karena waktu itu handphone bukannya nggak mau lanjutin gimana. Ada zaman-zamannya. Iya, waktu itu kita dihalang sama gedung itu. Pertamanya dia ngeliat gara-gara kita rame dia jualan handphone juga. Oh iya. Tadinya dia belum jualan Belum handphone. jualan handphone tadi ya. Gara-gara toko saya, dia jadi jualan handphone Terinspirasi, juga. guys. Terinspirasi. Dia nggak mau kalah. Akhirnya kita dilarang lah buka di situ. Akhirnya kita kembali jualan online. Plus waktu itu saya dapat ide jualan mobil ya. Iya. Dari ngejualin mobil om, mobil tante, yang alhamdulillah cepet guys penjualannya. Sama online juga. Tapi kan semua orangnya COD tuh datang ke tempatnya. Ketemuan. Jadi semuanya pada bilang, ibunya mana gitu kan. Sangkanya tadi negosiasi melalui telepon sama ibu-ibu. Tahu sendiri kalau anak umur 13 tahun kan soalnya masih kecil ya. Jadi masih kayak perempuan. Tapi saya ngomongnya tuh kayak orang dewasa banget. Halo bapak. Ada yang bisa dibantu gitu ngomongnya, jadi orang sangkanya saya itu ibu-ibu. Ibu-ibu. Pas datang dia orangnya percaya kan. Ya, kamu yang jualan beneran Kamu serius? Saya pun takut itu kan, saya takut Iya. ditipu lah, takut Gila diambil. jualan mobil ratusan juta. Sampai saya tuh nerangin mesin-mesinnya, data-data mobilnya, sampai orang itu heran, wah gila, udah saya beli. Sampai segitunya akhirnya saya senang tuh jual-jualan mobil sampai bisa banyak juga. Sebulan dia pernah jual sampai
13 mobil. 13 mobil. Nah, gitu Itu guys. lumayan itu dari depan Umur rumah. 13 tahun. mobil. Dia pampangin aja di depan rumah. Ya lumayan lah Nah itu untungnya, terus berlanjut, terus dia buka lagi kafe, dia bikin lagi burger namanya X Burger ya, macam-macam deh, satu. Jadi apa yang dia buka nanti dilanjutin sama adik-adiknya. Punya usaha satu Jakarta sampai Jawa Barat ya, yang apa tuh makanan Makanan kuliner kecil, ya, iya. kuliner gitu deh. Nah Seru dah pokoknya. seru lah pokoknya ini dasar pedagang ya, jadi apa aja kesempatan peluang, jadi palu gada gitu ya. Karena itu sama iya. kayak ayah ibunya, jadi prinsipnya adalah we promote, we sell, what we eat, what we use, what we wear, what we utilize. Sampai sekarang yang dia geluti adalah travel ya. Jadi semua yang mau jalan-jalan bareng Gen Halilintar langsung hubungi Atta Halilintar ataupun Gen Halilintar Tour ya. Iya, kita ada penerbitan juga. Ada penerbitan buku, Ada fashion juga. Nah, dia juga punya brand dia sendiri seperti baju Aha. yang dia pakai ini, Atta Halilintar Habit. Nanti bulan depan bakal keluar model-model terbaru yang bakal makin hit. Jadi ini jenisnya fashionnya adalah Classic street style lebih tepatnya. classic street style. Kalau mau lihat ini bajunya ada di mana? Di Instagramnya @attahalintarhabit, follow. Sebenarnya kan zaman itu berkembang. Tadinya mungkin toko zaman, ada showroom mobil misalnya zaman, jualan langsung di tempat tuh zaman. Tapi zaman kan berubah. Makin kesini tuh orang makin lebih suka yang online. Jadi akhirnya sekarang ini kita lebih banyak jualan melalui online. Iya. Karena pangsa online ini lebih besar daripada pangsa toko. Ya tahu sendiri juga kan ekonomi macam-macam nih ya, downturn, turbulence segala macam. Jadi orang sekarang berpikir yang efisien. Efisien. Ya daripada kita sewa kan, sementara nanti overhead cost segala macam besar, lebih baik online, hemat biaya tapi jualan lancar. Sama kayak ojek online. Kadang orang mah tinggal pencet di handphone udah bisa beli makanan, pijit, cuci mobil dan lain-lain. Wah, memang dunia online sangat-sangat pesat majunya sampai akhirnya dunia YouTube seperti ini kita juga ikut menggandrunginya. Nah, YouTube itu adalah satu hal lagi, adalah semangat kita mau sharing sama semua, dan kita berharap apa yang kita sampaikan ini bermanfaat juga untuk semua. Amin. Nah, Atta ini guys, dulu itu pemalu banget nyanyi. Nah, ini adalah peran dari bagaimana orang tua menanamkan keyakinan, jiwa besar, sampai sekarang akhirnya dia ngehits banget rapnya, bener nggak? Enggak, itu baru pertama, Mi. Oh iya bener. Lagunya belum keluar nanti Lagu yang belum rap yang keluar. khusus. Oke, baiklah. Kan masih proses belajar. Iya, tapi udah mulai ya keluar. Dia bikin di Starla, Thank You Iya. Mami. Yang penting tuh di kayak lagu gini, kalau Ramadan. kata orang kan nggak boleh bikinnya tunggu bagus dulu, Nah. baru bikin. Itu salah. itu tipsnya, Nanti keburu ketinggalan sama orang. Iya. Walaupun kita masih seadanya, kita coba berkarya dulu. Iya. Kalau kita nunggu bagus mah nggak akan kemana, karena orang yang berhasil itu mulai dari kegagalan. Ya. Jadi saking banyaknya kegagalan makanya dia jadinya berhasil. Nah. Gitu. Oke, guys. Itu prinsipnya Gen Jadi Halilintar juga. dari tadi kita udah banyak sekali ngomong, itu semua adalah tips-tips ya, mulai tentunya juga itu reminder untuk kita semua, mudah-mudahan yang mendengar juga mendapat Amin. manfaat. Nah kalau dilihat ini pakaian Bang Atta ini adalah warna favoritnya apa Bang? Black and white. Black and white dan juga red ya. Dan red nih, Red, black and ya. black, white, red. Nah dia juga senang music, dia juga udah bikin beberapa lagu, akan dikeluarkan video klipnya ya dalam waktu dekat. Ada cover, ada juga lagu sendiri. Dan memang ini kita apa-apa indie, kita studio sendiri, yang bikin lagu sendiri, lirik sendiri, Iya. ngeproduksi sendiri juga, Yes. ngedirect sendiri juga. Multi karya lah gitu ya, multi talent juga multi-talent. harus. Amin. Walaupun banyak orang suka bilang Gen Halilintar ini rakus, apa-apa semua sendiri. Buku juga yang nulis sendiri, yang edit sendiri, yang desain sendiri, yang foto-fotonya juga sendiri, penerbitannya juga sendiri. Sekarang didistribusikan juga sendiri. Ini cover by Bang Atta. Ini juga cover by Bang Atta. Desain di dalam ini juga oleh Bang Atta. Kalau ini desain di dalam adalah Bang Atta dan Kak Sohwa. Dan dua ini adalah buku paling hits di Indonesia, guys. Oke. Kita jual sendiri lebih banyak daripada toko buku terkenal, nggak usah disebutin brandnya. Beratus-ratus kali lipat lebih banyak. Alhamdulillah. Oke Jadi, guys, the best. mungkin satu pertanyaan. Kan banyak sekali yang nanya itu Bang Atta tuh kapan dia mendapatkan pasangan. Nah, apakah Bang Atta mau menjawab? Kabur, guys. Nah kalau gitu biar Bu Gen yang jawab ya. Bang Atta itu dia sangat suka meniru orang tuanya. Jadi gimana kamu ngomong dong. Kalau Abi sama Umi Enggak, kalau udah saya itu 11 ya udah 11 nunggunya anak. ya kita tuh susahnya bukan nyari perempuan mah banyak. Satu nyari yang cocok. Nah, itu cocok hatinya, Iya. perilakunya, hati iya. sejiwa, Iya. sama keluarga juga cocok. Nah, gitu. iya. Sama perjuangan dan jalan hidupnya Gen Halilintar yang ketar-ketir dan naik turun ini harus cocok juga. Iya, benar. Jangan mau enak-enaknya doang. Benar ya benar. kan? Umi mendoakan insya Allah Atta akan mendapatkan jodoh terbaik. Amin. Seorang wanita soleha yang struggle. Amin ya Allah.
menuju sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sampai di situ mungkin ngobrol-ngobrol kita. Ya, makasih banyak. Silakan komen di bawah kalau mau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan, komen di bawah. Komen di bawah kita akan langsung jawab. Don't forget to subscribe the Gen Halilintar Ya, channel terima kasih juga untuk A-Team yang udah nonton. Gen Halilintar Star semuanya. Ya. Subscribe juga channelnya The Gen Halilintar, channelnya Umi Geni. Semoga ada lagi talkshow yang menarik dari Umi Geni. Dan katanya kalau mau ada video Ibu talkshow lagi yang selanjutnya, klik like button di bawah ini. Semoga bisa lebih dari 50.000 like. Dan subscribe sebanyak-banyaknya, semoga cepat 200.000 ya. Oke guys, kalau misalnya nih ya, nggak usah 50.000 deh, 40.000 like, Bu Gen akan bikin bongkar Sai Halilintar, oke? Bongkar sekaligus diliatin rambutnya ini ya. Oke. Kalau Video. diliatin rambutnya 100.000 like. Oke, thank you guys, thank you so much. Semoga bermanfaat, sukses, stay connected to God, and see you again on our next video. Bye bye.